Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diskusi apa? Di dalam surat apa itu? Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam diri manusia ini terinstall atau terpasang ada dua sistem, kedua software. Yang pertama adalah fujur, yaitu keburukan. Yang kedua adalah takwa atau kebaikan. Jadi ada dua hal di dalam diri manusia ini yang mempengaruhi setiap keputusannya dalam bertindak. Apakah dia mau berbuat kebaikan atau berbuat keburukan, dipengaruhi oleh dua hal yang tadi, fujuraha wa taqwaha. Jadi berdasarkan riwayat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada juga di kitab Durratun Nasihin. Di situ diceritakan bahwa sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, jadi sebelum wadahnya diciptakan atau jasadnya, Allah terlebih dahulu menciptakan yang namanya akal dan nafsu. Riwayatnya seperti itu. Ciptakan ada dua hal, yaitu akal dan nafsu. Yang pertama Allah ciptakan akal. Setelah akal itu jadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya kepada akal, akal, man ana wa man anta? Siapa aku dan siapa kamu? Kata Allah, bertanya kepada akal. Lantas akal menjawab, anta Robbi wa ana abdika. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Begitu kata akal. Wah, bagus, lulus gitu. Lulus pertanyaannya. Kemudian Allah menciptakan yang namanya nafsu. Menciptakan nafsu, udah jadi nih nafsu. Dites lagi sama Allah, sama pertanyaannya kayak tadi. Hai nafsu, man ana wa man anta? Siapa aku dan siapa kamu? Kata Allah. Nafsu menjawab, ana wa ana, anta wa anta.
gue, lu gitu. Nafsu tuh begitu. Jadi kalau akal ditanya, dia bisa menjawab dengan benar. Aku adalah hambamu, engkau adalah yang menciptakan aku. Tapi saat nafsu ditanya, dia jawab sekenanya. Anta, ana, lu, gue. Kamu ya kamu, saya ya saya. Gitu. Dia nggak mau ngakuin Allah yang menciptakan dia, mau dia. Nafsu kelakuannya kayak gitu. Lantas, wah tentu saja nggak bener nih kan gitu kan. Malaikat masukin neraka, masuk neraka. 100 tahun dibakar di neraka, kemudian diangkat, udah gosong. Tanya lagi, man ana wa man anta, siapa saya dan siapa kamu? Ana wa ana, anta wa anta. Tetap aja dia jawabnya gitu. Saya ya saya, kamu ya kamu. Nggak kapok juga. Wah, kata Allah, masukin lagi neraka. Yang tadinya neraka panas, ada masukin ke neraka dingin. Jadi ternyata ada neraka yang dingin, kayak di kutub suhunya. Masukin neraka dingin selama 100 tahun juga. Diangkat lagi, ditanya, jawabannya sama. Gede-gede. Gimana nih kok kelakuannya begini amat ya? Badung, susah. Masukin lagi neraka. Ternyata ada neraka tipe ketiga nih. Nerakanya apa? Al-Ju' namanya. Neraka lapar. Masukin neraka lapar. Menjerit dia di situ baru. Ampun ya Allah. Nggak kuat, lapar. Gitu. Neraka lapar. Lalu diangkat oleh Allah lagi, baru ditanya lagi, man ana wa man anta. Baru dia benar jawabnya tuh. Anta Rabbi Allah. Lapar gitu. Wa ana abdika, dan aku adalah hambamu. Nah ini benar. Baru jawabnya. Berarti kata Allah, cara menaklukkan nafsu dengan lapar. Itu. Makanya kita sekarang disuruh lapar. Jadi ada dua tuh, fujuroha wa taqwa. Fujur itu adalah nafsu, takwa itu adalah akal. Jadi, cara menaklukkan nafsu adalah dengan lapar. Nah, nafsu begitu dikasih lapar, nyerah dia, nggak kuat, ampun-ampunan. Kayak kata Rasulullah juga bersabda di suatu malam Rasulullah sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf, kemudian datang seorang wanita. Malam iktikaf di masjid sendirian Nabi. Tiba-tiba datang seorang wanita. Ngobrol lah di masjid itu. Rasulullah lagi iktikaf. Ngobrol, udah ya Rasulullah, saya mau pulang. Ya udah kata Nabi. Aku anterin. Dianterin sama Nabi. Wanita itu namanya Sofiyah binti Huyai. Itu dianterin Nabi lagi jalan, datanglah 2 orang Ansor. Lihat Nabi, nggak berani dia dekat-dekat, langsung cepet-cepet jalannya, gitu kan. Nabi langsung paham nih, panggil orang itu, sini kamu. Kenapa kok jalannya cepet-cepet? Nggak apa-apa ya Rasulullah. Kata Nabi, ini istri saya, bukan orang lain gitu. Jangan berprasangka, maksudnya gitu. Kemudian Nabi bersabda, inna syaitona, sesungguhnya syaitan. Inna syaitona apa itu? Yajri minabni Adam. Atau di dalam hadis yang lain,
dengan redaksi yang agak berbeda, yajri minal insan. Jadi sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam diri anak Adam atau di dalam diri manusia. Majrad dam, berjalannya melalui jalannya peredaran darah. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi berjalan melewati atau sesuai dengan aliran darah manusia, mengalir di dalam diri setiap orang. Itu ada setan yang senantiasa mempengaruhi keputusan di dalam setiap dia berpikir, apakah mau fujur ataukah mau takwa, apakah mau mendahulukan nafsu atau mau mendahulukan akal. Selalu dipengaruhi karena setan meresap masuk ke dalam aliran darah manusia. Kemudian kata Rasulullah, persempitlah jalannya setan. Setan mengalir darah, ngikutin kemanapun darah mengalir. Darah mengalir masuk ke otak, ikut masuk ke otak. Darah mengalir masuk ke jantung, ikut masuk ke jantung. Semua ke dalam peredaran darah. Kata Rasulullah, persempitlah jalannya setan dengan cara apa? Bil ju'. Ju' lagi keluar kalimatnya. Lapar. Jadi ada neraka namanya ju', neraka lapar. Ada juga aktivitas yang namanya ju', yaitu aktivitas lapar. Nah, dengan lapar itulah maka setan jadi terbelenggu. Nah, ini terbelenggu. Ada yang nanya kemarin ya, setan terbelenggu. Ya, wilju karena lapar, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak tuh ya. Jadi kebalikannya sama makanan ya. Kalau orang kebanyakan makan, apalagi yang enak-enak ya, maka akan menyempit jalan darahnya gitu. Banyak plak-plak yang menempel sehingga timbullah berbagai macam penyakit. Ada namanya kolesterol, jantung koroner, gitu, dan sebagainya, macam-macam penyakit, darah tinggi. Itu karena kebanyakan makan sehingga mempersempit peredaran darah. Itu secara fisik, darah susah ngalirnya, sempit. Sehingga ada yang orang yang terpaksa harus dipasang ring dalam rangka apa? Memperlancar peredaran darah. Nah, kalau setan kebalikannya. Justru dengan kita mengurangi makan, dengan lapar, maka dengan lapar itulah berpuasa seperti yang kita lakukan ini akan membuat setan nggak bisa bergerak, sempit gerakannya, dia tidak mampu bergerak bebas karena ya diberikan rasa lapar yang mendera kepadanya. Tapi ngomong-ngomong, apa sih bedanya setan sama jin sama iblis? Ada apa? Kadang-kadang kan Al-Quran menggunakan terminologi setan gitu kan. Kadang-kadang ngomong iblis, kadang-kadang ngomong jin. Juri. Apa bedanya Pak Anton? Kalau setan apa sifat? Nah, kalau sifat. Kalau jin? Kok jin. Kalau iblis? Bosnya jin. Ya, jadi artinya gini, sebetulnya
Kan katanya bulan puasa itu setan terbelenggu. Kenapa kok manusia banyak yang masih melakukan maksiat? Karena yang terbelenggu adalah setan. Nafsunya terbelenggu nggak? Itu. Nafsunya nggak terbelenggu. Jadi sebetulnya yang kan Allah ciptakan ada nafsu, ada akal, ada fujur, ada takwa. Imbang pada awalnya nih, imbang nih, kekuatannya dua kekuatan ini sama, seimbang. Tapi ada setannya yang pas ngipasin, nah ini kerjaannya. Ngipasin doang dia sebenarnya nggak ada bisa apa-apa. Ngipasin siapa? Ngipasin nafsu, supaya dia terus mengikuti keinginannya yang tidak terbatas. Nafsu itu nggak ada batasnya. Dikasih berapapun dia akan merasa kurang. Nafsu dikipasin terus. Jadi tugasnya, kerjaannya setan ya cuma ngipasin nafsu itu aja, mengalir ke dalam peredaran darah dan ngipasin nafsu supaya terus mengikuti hawa nafsu, tidak bisa ditaklukkan. Memang setan itu adalah merupakan sebuah kata sifat. Jadi yang namanya setan itu sebetulnya bisa jadi dia dari kalangan jin, kan? Bisa jadi dari golongan manusia. Kita sendiri ini bisa jadi setan. Makanya di dalam surat An-Nas dikatakan kan minal jinnati wan nas. Yang namanya al-waswas, bisikan-bisikan, alladzi yuwaswisu, yang membisikkan, yang menghembus, fi sudurin nas, di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Makanya ada setan yang tadi itu yang mengalir ke dalam peredaran darah, dan itu adalah setan dari kalangan jin. Tapi ada juga setan yang setiap hari kelihatan berkeliaran. Pagi-pagi jam segini nih, ntar jam 7 ada tuh setan yang ngopi. Coba lihat di jalan. Iya, itu mempengaruhi teman-temannya yang tadinya niat mau puasa jadi nggak puasa. Udahlah, udah seminggu lewat, udah cukup puasa saya gitu. Ada yang gitu. Ngopi dah, udah gampang puasa mah. Kan lu udah puasa kemarin, udah cukup gitu. Seminggu aja, nggak usah lama-lama puasanya. Ada yang begitu. Jadi nggak malu-malu, terbuka di jalanan, di warung-warung udah mulai pada buka. Ada yang malu-malu cuma kelihatan kakinya doang, ada. Ya itu oke lah, masih mending lah itu, masih malu-malu gitu kan. Tapi ada yang udah mulai terang-terangan nih, udah seminggu ini. Mulai di jalanan pada ngopi, pada ngerokok, pada ya, macam-macam. Tanpa ada rasa malu. Dan dia mempengaruhi teman-temannya, mempengaruhi yang lainnya. Mungkin yang ada yang tadinya berniat puasa sehingga terbawa, menjadikan rasa was-was di dalam hati. Nah itu bisikannya. Makanya minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Kalau setan dari kalangan jin sebetulnya ya dengan puasa bisa ditaklukkan. Dia langsung otomatis menyempit aliran darahnya sehingga dia nggak bisa beredar, makanya dia terbelenggu. Tapi setan dari kalangan manusia ini yang sulit. Gimana? Kita kenal kan gitu, sehari-hari berinteraksi dengan kita, teman dekat, ya kan? Kita puasa juga dia nggak menyempit, nggak terkekang, nggak terbelenggu kan gitu. Itu yang berat. Mau nggak ikutan, nggak enak temen. Ntar nggak jadi satu geng lagi kan gitu. Ya kan? Tapi kalau ikutan kok jadi saya nggak puasa nanti misalnya. Itu yang susah untuk dilawan.
Karena kalau setan dalam berbentuk jin itu sebenarnya gampang dilawan. Dengar azan aja dia lari terbirit-birit, terkentut-kentut. Gitu. Kalau kata hadis begitu. Nah kalau setan manusia diazanin makin ngorok, makanya makin bangun, ya kan? Diazanin nggak mempan, bacain ayat kursi cuma ketawa doang gitu. Nah, kalau setan jin yang bacain ayat kursi kan lari. Nah, setan orang. Dulu pernah ada teman di masjid, katanya kan kalau di kampung kan mesinnya remeng-remeng tuh, kan lampunya cuma 5 watt. Waktu masuk masjid dia, ada apa tuh hitam-hitam di depan imam katanya gitu. Oh, jangan-jangan jin. Ada di gelap-gelap tuh hitam-hitam itu. Langsung masuk berdeketin sama dia kan, dibacain kulhu. Enggak hilang juga. Dibacain ayat kursi. Kagak hilang juga. Wah, ini bener-bener jinnya sakti gitu. Macam-macam ayat dibaca, ayat-ayat ruqyah dibaca, kagak hilang juga. Begitu deketin, buset, temennya dia sendiri. Tuh, ya dia pikirnya jin, nggak taunya manusia. Manusia mau dibacain ayat apa juga, ya nggak bakalan hilang. Manusia lagi tidur, nggak taunya dikirain jin, gelap-gelap gitu kan, dekat pengimaman, nggak taunya orang. Mau dibacain surat apa juga nggak akan pergi dia mah. Manusia nggak mempan. Kalau jin mah dibacain ta'awud juga lari, nggak berani. Apalagi kalau dibacain ayat kursi, kabur dia. Tuh. Jadi setan itu sifat, nah, bisa dari manusia ataupun jin. Nah, jika dia dari kalangan jin, ya tentu dia adalah pasukan iblis. Karena iblis ini adalah pemimpinnya orang-orang ya, pemimpinnya setan ya, para setan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia ya, pemimpinnya adalah iblis. Yang mana iblis ini ya termasuk kalangan yang punya status tinggi. Karena levelnya udah level para malaikat. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit ke-7. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, dan Allah perintahkan seluruh malaikat untuk bersujud. Dan di surat apa itu Al-A'raf ya, diceritakan ayat 12 salah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam. Dan Allah berkata kepada seluruh para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian pada Adam. Fasajadu, maka seluruhnya bersujud, illa iblis, kecuali iblis yang nggak mau sujud. Kemudian Allah tanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Iblis, ma mana'aka, apa yang membuatmu enggan alla tasjuda id amartuk, untuk bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan. Kata iblis bilang, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta dari api, kata iblis, sementara dia ciptakan dari tanah, membangkang, persis seperti nafsu tadi membangkang. Ana wa ana, anta wa anta, lu gue kan gitu. Iblis begitu. 11 ya tadi ya.
12 lah, 11 ya. Iblis pun begitu, membangkang. Perintah oleh Allah disuruh sujud, enggan dia. Katanya logikanya iblis adalah itu kan dari api, itu kan dari tanah, gue dari api, gue lebih mulia dibanding tanah. Makanya dia enggan bersujud. Nah, iblis inilah yang kemudian menjadi cikal bakal yang memanfaatkan. Jadi iblis itu paham manusia diciptakan dari apa dan di dalamnya terinstal software apa, dia paham dia. Sehingga dia tahu, nah ini dia punya nafsu nih. Tahu iblis sebelum Adam menciptakan. Sehingga dia tahu bagaimana caranya menyesatkan manusia. Karena iblis tahu di dalam diri manusia itu ada nafsu. Nah, nafsu itulah yang dimasuki oleh iblis. Digipasi terus supaya manusia tergelincir. Dan itu terbukti. Adam alaihissalam dan istrinya Hawa tergelincir. Karena iblis sudah bersumpah dia akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Ya kan? Ayat-ayat selanjutnya itu Al-A'raf pada lanjutannya itu la'aqudana min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia akan datang menggoda dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Sehingga hampir tidak ada orang yang bersyukur. Dengan apa yang sudah mereka terima nikmatnya. Itu iblis. Jadi iblis pengen manusia itu supaya tidak ada yang bersyukur. Itu adalah merupakan basic dari hari hawa nafsu kita. Orang kalau sudah tidak bersyukur, apapun bisa terjadi. Lihat aja Nabi Adam, kurang enak apa di surga gitu. Semua fasilitas tersedia tanpa harus bersusah payah. Ya kan? Kalau kita kan hidup di sini kan sulit, semua serba sulit. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan dalam kondisi yang susah payah. Apa serba susah? Mau makan mesti kerja. Repot. Mau pinter mesti belajar. Mau kaya mesti bisnis. Repot. Surga nggak ada. Kita mau makan nggak perlu kerja. Bahkan ada riwayat mengatakan kalau kita pengen mangga misalnya, pengen buah apa gitu, nggak perlu kita repot. Di sini kan repot, mesti naik dulu, mesti nungguin matang dulu. Nah itu mesti nungguin matang dulu, nanam dulu, tumbuh dulu, matang dulu. Udah matang, kita mesti naik dulu. Repot ke atas metik dulu. Kalau di surga nanti nggak ada itu semua, kita nggak perlu nanam, nggak perlu nungguin tumbuh, bahkan nggak perlu repot metik. Karena bukan kita yang nyamperin buah, tapi buahnya yang nyamperin kita. Gimana kira-kira ya, kebayang? Nggak kebayang ya. Wah mangga enak bener nih. Mangganya nyamperin ke kita, nah ngedeketin nih, petik, ambil. Begitu diambil, keluar lagi buahnya, keluar lagi. Jadi enak, nggak repot.
mesti dikupas nih kulitnya, ada bidadari yang ngepasin. Coba enak, kurang apa? Jadi nggak ada yang repot. Jadi kalau mau nggak repot, ya nanti di akhirat di surga nggak repot. Semua dilayani, semua serba instan, semua serba gampang, semua serba mudah. Di dunia repot kita. Mau hilang dosa, mesti tobat. Mau pahala, mesti ibadah. Repot. Mau pahala, mesti puasa, mesti sholat, mesti ngaji, mesti ibadah macam-macam. Bangun malam ngantuk-ngantuk kan sholat. Ribet. Di sana nggak enak, nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada ibadah. Tuh. Segitu nikmatnya, segitu enak ya di surga. Nabi Adam tergelincir gitu. Apalagi kita gitu. Tapi ada kisah Nabi Adam pernah diprotes itu sama Nabi Musa. Nabi Musa kan yang terkenal ya. Kritis orangnya. Pernah bertemu waktu itu Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam, dikisahkan begitu melihat, wah ini nih datangnya Nabi Adam. Kamu Adam ya? Oh iya, kamu Musa ya? Sama-sama Nabi, tahu dong. Kata Nabi Musa, gara-gara ente kita semua jadi ribet di dunia, mesti repot hidupnya. Kan enak-enak di surga ente yang udah ngerasain. Kita nih yang belum ngerasain masuk surga nih, gimana kata. Ente mah enak, tapi ente udah enak-enak di surga. Malang tergoda sama iblis. Jadi aja kita dikirim ke bumi gitu. Diomelin itu Nabi Adam sama Nabi Musa. Musa kan begitu. Nabi Muhammad aja diomelin. Gak kuat 50 kali sholat. Sana minta diskon. Nabi Musa kayak gitu. Nabi Adam. Nah, dia bilang, sebelum aneh makan buah keldi, ente tahu udah ada catatannya di sono, gitu. Ya kan? Jadi kalau mengenal jangan nyalain aneh, salahin lo, yang bikin takdir. Ngeper Ibu, so iya ya, gitu. Gak berani dia. Ya karena aneh kan kita kan cuma ngejalanin doang. Yang penting kan aneh udah bertobat gitu. Emang kita dari awal kan memang mesti dikirim ke dunia ini untuk ya melakukan hal ini semua. Ente tahu kan. Nggak mau kalah juga Nabi Adam. Jadi gitu kisahnya. Jadi sebetulnya si iblis maupun setan itu mereka melakukan pekerjaan yang sia-sia. Karena tanpa iblis, tanpa setan pun, pada dasarnya manusia sudah punya nafsu yang bisa saja menggelincirkan. Seperti kita tahu di kisah bahwa nafsu itu emang bandel, maunya diikutin terus kayak anak kecil. Jadi nafsu itu seperti anak kecil yang maunya diikutin, kalau nggak gitu merengek. Ya, ayo dong mau beli jajan apa segala macam. Itu nafsu kayak anak kecil nafsu itu. Yang merengek terus, kalau nggak diikutin ya merengek dia. Ronta-ronta ikut pengen. Sementara akal, dialah yang mengontrol, yang berusaha untuk mengimbangi dan meluruskan keinginan si nafsu tersebut. Jadi iblis telah diusir dari surga, nah dialah kemudian yang membentuk pasukan pengipas nafsu manusia, bentuk pasukan. Jadi sebenarnya iblis tuh kalau menurut saya
ya sia-sia dia kerjaannya. Dia harus repot, dia terusir dari surga. Dia juga harus repot mencari pasukan. Kan ribet. Nyari teman itu ribet. Itu mencari pasukan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Cari pasukan iblis supaya teman-temannya banyak. Udah gitu, udah capek-capek nih ngegoda, capek-capek bersorak-sorai. Ada nih yang udah ngebunuh, ada yang udah berzina, ada yang udah mencuri. Itu prestasi luar biasa. Begitu Ramadan, dia puasa, dia bertaubat, hilang semua dosanya tuh. Kan sia-sia kerjaannya tuh. Iblis sama setan. Wah, capek-capek ngegoda. Dia udah mau tergoda segala macam. Dia taubat. Puasa, ya kan? Ibadah, bertobat, kembali ke jalan yang benar. Lah kan hapus semua dosanya, bersih seperti bayi dari lahir. Jadi enak bagi manusia, hidup manusia itu enak sebetulnya. Makanya para malaikat disuruh sujud. Lebih mulia kita dibanding malaikat. Malaikat mah nggak merasakan nikmatnya makan, tidak merasakan nikmatnya bercampur dengan istri, nggak biasakan dia. Tidak merasakan enaknya korupsi. Ada malaikat korupsi? Nggak ada. Tidak merasakan enaknya nipu. Nggak tahu malaikat rasanya nipu gimana, nggak tahu dia. Kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat dosa. Rasain tuh enaknya ini, rasain semua. Ada orang yang suka nipu, ada orang suka zina, suka mabuk, suka curi, segala macam, rasain. Tapi ntar tobat ya, jangan lupa. Udah tobat diampuni, kosong lagi dosanya. Nah, enak kan? Setara lagi dengan malaikat. Malaikat nggak merasakan semua. Makanya manusia lebih utama, lebih dibanding malaikat. Kalau malaikat softwarenya cuma satu, cuman takwa doang, nggak ada fujur, nggak ada nafsu dia, nggak punya nafsu malaikat. Banyak kalau pengen manusia itu nggak punya nafsu, jadi aja malaikat, harus jadi manusia. Ya kan? Karena ada orang yang nanya, seorang ateis pernah bertanya, diceramai dokter Zakir Naik. Zakir Naik katanya, Allah kan maha kuasa. Kenapa Allah nggak ciptakan aja manusia semuanya patuh kepadanya, semua taat kepadanya? Kan maha kuasa Allah. Kenapa mesti menciptakan surga dan neraka? Kasihan dong orang yang berbuat salah. Allah juga yang bikin dia berbuat salah. Allah juga yang membuat neraka. Allah juga yang masukkan nanti dia ke neraka. Nggak adil dong Allah kayak gitu. Kenapa nggak semua orang dimasukin surga aja? Tuh, udah gitu. Allah maha kuasa, maha pengampun. Masukkan aja orang ke semua surga kan beres. Jawaban yakin aja lah. Ya, Allah sudah pernah menciptakan satu nih. Allah pernah menciptakan makhluk yang semuanya taat. Itu para malaikat. Semua taat sudah pernah. Allah punya makhluk yang semuanya taat sebelum manusia diciptakan. Allah ciptakan malaikat dan semuanya taat kepada Allah. Tidak pernah ada yang membantah satupun. Karena memang tidak punya kekuatan untuk membantah. Tidak bisa kekuatan membantah malaikat. Malaikat hanya bisanya manut. Dia nggak punya keinginan untuk membantah, nggak punya keinginan untuk durhaka, nggak ada keinginan itu, karena nggak punya nafsu. Lantas Allah menciptakan makhluk yang lebih hebat dari manusia, dari malaikat, itu manusia. Jadi dilengkapi dengan nafsu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya
kalau dia berhasil mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan kedudukannya lebih tinggi dibanding malaikat. Kalau malaikat nggak berbuat dosa ya wajar, orang nggak punya instrumennya untuk berbuat dosa, wajar. Namanya malaikat nggak ada keinginan untuk nyolong, untuk bohong, ya, untuk nipu, nggak ada. Tapi manusia diberikan instrumen semua untuk melakukan itu, kemampuan untuk melakukan itu semua. Dan bagi siapa yang berhasil mengendalikan itu semua, maka kedudukannya lebih tinggi dibanding malaikat. Maka kita harus bangga sebagai manusia. Jangankan sama iblis, sama malaikat aja kita lebih tinggi kedudukannya. Buktinya malaikat disuruh sujud. Oh. Ya kan? Tidak ada makhluk ciptaan Allah yang lain yang ciptaannya juga yang lain disuruh sujud, gak ada, kecuali manusia doang. Oh, semua disuruh sujud kepada siapa? Manusia, kepada kita ini. Karena diharapkan kita bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga kedudukan kita lebih tinggi dari malaikat. Seperti itu. Jadi ada makhluk yang namanya setan, jin, iblis, malaikat, dan Allah terakhir menciptakan ciptanya yang paling sempurna. Ciptaan terakhir manusia paling sempurna. Karena dilengkapi dengan semua instrumen, baik nafsu maupun akal. Nah, di bulan Ramadan inilah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengendalikan hasrat terendah kita. Apa itu? Ngisi perut, mengendalikan perut dan di bawah perut. Itu hasrat terendah. Karena kedua hasrat itu dimiliki juga oleh binatang, bukan oleh manusia. Binatang lapar makan ya. Binatang juga kawin. Tuh. Artinya kalau kita bisa mengendalikan kedua hal itu, minimalnya kita selevel di atas binatang, minimalnya. Tapi kalau kita bisa mengendalikan selain dari dua itu, yakni panca indera kita, apalagi sampai hati kita, nah, kita udah di atas malaikat levelnya. Karena Imam Ghazali membagi puasa itu menjadi 3. Ada puasanya orang awam, standar, kita ini standar. Ada puasanya orang khusus, bukan cuma menahan tadi lapar dan haus dan juga keinginan seksual, tapi juga mengendalikan panca indera. Mata kita kontrol, mulut kita kontrol, telinga kita kontrol, jari jempol kita kontrol, kaki kita kontrol. Nah, itu puasa orang khusus. Kalau udah mencapai orang khusus aja, ya kita mungkin dibelajar di level itu. Nah, kalau kita bisa lulus di level kedua ini, ke level khusus, nah, maka kita sudah levelnya ada di atas malaikat itu. Kalau bisa mengendalikan makan, minum, dan keinginan seks, itu levelnya di atas binatang. Tapi kalau bisa mengendalikan masuk ke level kedua ini, menahan panca indera, udah levelnya di atas malaikat. Berat. Karena mungkin kita bisa menahan lapar, bisa menahan haus, bisa menahan keinginan seksual, tapi sangat sulit menahan mata. Ada sepeda lewat kayak gitu. Lagi puasa itu. Oh belum ya? Belum. Oh, ada sepeda lewat. Kenapa gitu lihat? Itu nggak kita sadari karena memang ya begitulah kita sehari-hari ya begitu gitu.
Kadang-kadang mulut terucap, dia nggak sadar juga, ngomong nggak misalnya. Kan sadar itu sangat sulit mengendalikan itu. Apalagi kalau level yang tertinggi, namanya khawasul khawas, level sangat spesial, VVIP. Bisa mengendalikan apa? Hati, keinginan. Bahkan keinginan pun nggak ada. Gitu lebih sulit lagi. Ya kan kita jam 5 sore yang dipikirin apa? Takjil gitu. Makan apa nih? Wah, datang. Itu aja itu udah nggak masuk ke levelnya. Level khawas udah nggak mikirin, ntar buka makan apa, nggak ada pikiran itu. Ya kan? Sedetik pun dia nggak pernah berpikir kecuali hanya ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah terus, tidak ada makan sedetik. Nah, itu level para nabi, para wali, para siddiqin dan sholihin. Level standar pertama khawas, yang kedua, yang ketiga adalah khawasul khawas. Jadi ada VIP ya, level ekonomi, kelas ekonomi lah. Ekonomi, ada kelas bisnis atau VIP ya kan. Ada kelas VVIP yang paling khususul khawasul khawas, level VVIP khusus di atas yang khusus. Itu bahkan dia bisa mengendalikan hati. Kalau hati udah terkendalikan, nggak bisa. Jadi kita ya silakan apa tanya. Kenapa Allah menciptakan manusia Pak? Kalau harus merepotkan Allah? Allah nggak pernah repot apa? Yang repot kita. Apa itu takdir atau artinya dihentikan sampai saat ini bukan takdir ataupun emang udah harusnya kejadian seperti ini, orang menciptakan manusia, orang menciptakan ini takdir Allah atau gimana? Iya, semua takdir Allah, skenario-nya Allah semuanya. Allah ciptakan makhluk begini, Allah ciptakan makhluk begini. Gitu, semua skenario Allah. Software-nya beda-beda. Gitu. Jadi Di planet lain ada kehidupan seperti manusia juga atau gimana ya? nah, kalau saya nggak percaya itu gitu. Kalau saya nggak ya. Kalau saya pribadi ya, nggak tahu yang lain. Saya pribadi, saya meyakini bahwa kehidupan itu hanya ada di bumi ini. Gitu. Baik secara saintis maupun secara agama. Secara agama, Rasulullah itu diutus untuk rahmatan lil alamin. Nggak pernah tuh udah ceritanya Rasulullah dakwah ke Mars misalnya. Atau ke Andromeda gitu. Masa Rasulullah yang diutus di bumi kan enggak? Kan beliau kan rahmatan lil alamin bagi seluruh alam. Harusnya ada dong kisahnya Nabi lah waktu Mi'raj misalnya dakwah ke planet apa gitu. Jupiter misalnya, kan nggak ada. Satu, secara agama. Secara saintis, ya kan NASA itu udah meneliti jutaan planet. Sampai sekarang nggak ada yang temukan. Ya, bukan makhluk hidup dulu yang cari air. Air dulu deh yang dicari. Kalau planet itu mengandung air, maka kemungkinan besar. Maka para ilmuwan itu paham bahwa kehidupan itu asalnya dari air. Itu Al-Quran mengajarkan kepada kita. Segala sesuatu kehidupan itu asalnya dari air. Jadi kalau ada air pasti ada kehidupan. Maka yang dicari oleh NASA adalah air. Ada nggak unsur air di sebuah planet? H2O menggunakan panjang gelombang cahaya. Jadi gimana sih kok mengukur, kok tahu sih di situ ada planet ini ada air atau enggak ya? Itu panjang gelombang cahaya diukur. Karena setiap benda itu bisa memancarkan panjang gelombang cahaya yang berbeda-beda, itu yang dideteksi. Mungkin gelombang itu tidak terlihat oleh mata, tapi terlihat oleh alat. Sehingga ilmuwan tahu, oh di planet ini banyak mengandung karbon, di planet ini banyak mengandung hidrogen, helium, ya kan? Bahkan ada katanya planet yang satu planet itu isinya apa? Permata. Satu planet itu isinya permata. Jadi kalau mau kaya, kalau mau ambil no planet, isinya permata semua. Yang di bumi itu cuman ya ada segelintir aja di dalam kerak bumi yang terdalam. Jadi planet ini isinya hal permata satu planet.
Kok bisa tahu? Ya itu tadi mengukur dari panjang gelombang planet tersebut dan sebagainya. Ada hitung-hitungannya. Spektrum cahaya, kalau belajar spektrum cahaya dari situ bisa teramati unsur-unsur, dan sampai saat ini belum ditemukan ada planet yang mengandung air. Ada. Karena sebuah planet itu bisa mengandung air harus berada di dalam namanya Goldie Zone. Jadi zona emas. Zona emas itu dia harus ukuran planetnya dengan ukuran mataharinya kurang lebih segitu ukurannya, 1:1400. Jadi matahari itu besarnya 1400 kali bumi. Ukurannya perbandingan besarnya harus segitu, satu. Jaraknya harus kurang lebih antara jarak matahari dan bumi ya gitu. Segitu. Terus tingkat panas mataharinya harus segitu. Ukuran buminya harus segitu, jaraknya harus segitu. Dan seterusnya. Jadi syaratnya banyak. Ya mungkin ada planet yang ukurannya seukuran bumi, sama nih, wah udah diameternya kurang lebih sama. Tapi mataharinya terlalu jauh, jadi dia membeku. Ya kan, kayak Venus misalnya, itu kan beku. Kenapa? Planet yang manusia ada. Nggak usah manusia, air. Planet Senin. Planet Senin. Ya. Kalau ada air di tempat lain berarti dengan waktu bisa bata ya. Dengan mata tidak alami kan Nah itu makanya, iya. Tuh. Sebetulnya sekarang ya lagi pertandingan ini antara ilmuwan dengan agamawan, nah gitu loh. Kalau ilmuwan berhasil menemukan, wah ternyata ada makhluk di luar bumi, berarti Tuhan itu nggak ada. Nah gitu loh. Itu sebetulnya pertandingannya di situ. Tuhan itu nggak ada nanti. Oh ada makhluk luar angkasa ketemu di planet tersebut. Karena nggak ada nabi di sana. Ya nggak usah Nabi Muhammad lah, Nabi Ibrahim, Musa atau apa kan nggak ada itu di sana. Yesus mungkin dalam pemahaman mereka ya, keimanan mereka nggak ada juga di sana. Terus mereka Tuhannya siapa kan gitu. Sebenarnya itu. Nah, dari sisi agama dan dari sisi saintis sampai sekarang pun belum pernah ditemukan. Nggak usah kehidupan ya, bahkan air pun belum ditemukan sampai sekarang. Itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, itu aja mungkin sekilas info. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam menjelaskannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.